Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabarnya rekan-rekan mahasiswa-mahasiswi Universitas Rian Nusantara? Kita berjumpa kembali di mata kuliah Manajemen Operasional di pertemuan yang ke-15. Tidak terasa kita sudah memasuki pertemuan yang ke-15. Mudah-mudahan Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa memberikan kita keberkahan, kesehatan sehingga kita bisa menyelesaikan mata kuliah ini dengan sukses dan lancar. Rekan-rekan semuanya, sebelum kita mulai proses belajar mengajar ini, alangkah baiknya sama-sama kita berdoa agar proses belajar mengajar ini berjalan dengan sukses dan lancar. Berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dulu. Selesai. Rekan-rekan semuanya, di pertemuan yang ke-15 ini kita akan membahas materi mengenai manajemen pemeliharaan. Ini materi yang sangat menarik sekali. Manajemen pemeliharaan. Manajemen pemeliharaan, sebuah proses manajemen dalam organisasi yang berhubungan dengan dalam menunjang kinerja peralatan pokok organisasi tersebut. Sebuah proses manajemen dalam organisasi yang berhubungan dengan perencanaan dan penjadwalan, pemeliharaan dan pencegahan, pengamatan kondisi, pelaksanaan perbaikan, perekaman dan analisa sebab akibat, pengelolaan suku cadang dalam menunjang kinerja peralatan pokok organisasi tersebut. Menghindari interupsi produksi, menjaga biaya produksi tetap rendah, menjaga kualitas produk, menghindari keterlambatan pengiriman ke pelanggan. Alasan dilakukannya pemeliharaan. Satu, menghindari penghentian produksi karena kerusakan mesin atau fasilitas produksi. Dua, mengurangi biaya produksi karena kerusakan mesin. Tiga, menjaga kondisi produk dalam kualitas prima. Empat, menghindari kondisi bahaya baik bagi orang maupun lingkungan. Dan lima, merupakan proses kerjasama antara unit kerja di perusahaan. Istilah manajemen pemeliharaan. Pemeliharaan, setiap kegiatan yang terkait dengan mempertahankan peralatan, sistem dalam kondisi layak kerja. Dua, keandalan atau reliabilitas. Kejadian sebuah sistem atau peralatan bekerja dengan baik, secara baik pada kurun waktu tertentu, dengan kondisi tertentu. Maintainability. Kemudahan sistem atau peralatan untuk diperbaiki. Maintenance, manajemen, perencanaan, pengorganisasian, penyelenggaraan, dan pengendalian terhadap kegiatan pemeliharaan. Kebijakan pemeliharaan. Kita lihat di sini ada kebijakan pemeliharaan. Satu, mengurangi frekuensi perusakan. Dua, prediktif. Tiga, preventif. Empat, mempermudah operasi. Lima, penggantian awal. 6, reliabilitas komponen dan SOP yang tepat. Pilihan kebijakan.
tenaga kerja, organisasi, kegiatan tenaga kerja, internal outsourcing, organisasi sentralisasi, desentralisasi, kegiatan prediktif, preventif, dan korektif. Kebijakan pemeliharaan, pilihan antara internal atau outsourcing. Secara teknis, bukan kompetensi internal, bukan pekerja rutin, diperlukan kecepatan dalam pengerjaan, diperlukan koordinasi antar berbagai keahlian. Kebijakan pemeliharaan, sentralisasi baik untuk dilakukan sesekali, diperlukan keterampilan khusus dan koordinasi untuk berbagai peralatan yang dapat dipertukarkan. Desentralisasi baik untuk lokasi tersebar, dilakukan secara rutin dalam waktu dekat dan tidak diperlukan keterampilan khusus. Kebijakan pemeliharaan, prediktif, preventif, korektif. Prediktif, program pemeliharaan terencana dilakukan pemeriksaan rutin. Preventif, program pemeliharaan terencana dilakukan pemeriksaan dan perlakuan serta penggantian rutin. Korektif dilakukan tidak terencana, menunggu kejadian atau kerusakan pada fasilitas. Preventive maintenance adalah sebuah rangkaian perawatan terencana dari sebuah bangunan atau peralatan. Didesain untuk meningkatkan usia peralatan atau gedung, mencegah terjadinya kegiatan perawatan yang tidak terencana, juga bertujuan untuk meminimalkan breakdown dan depresiasi yang berlebihan. Program PN, pengujian tanpa pengerusakan, pemeriksaan berkala, kegiatan perawatan yang terencana sebelumnya, perawatan untuk mengoreksi penyimpangan melalui pengujian dan pemeriksaan. Kenapa perlu program PM? Menurunkan downtime produksi, konservasi yang lebih baik terhadap aset dan meningkatkan harapan usia aset, menurunkan biaya lembur, menggunakan mekanik perawatan secara ekonomis karena mereka bekerja dalam jadwal kerja normal, menekankan biaya perbaikan. Ketika sebuah komponen rusak, biasanya mengakibatkan komponen lainnya ikut rusak. Identifikasi peralatan yang memiliki biaya perawatan yang tinggi, meningkatkan kondisi keselamatan dan kualitas produk. Preventive maintenance, condition based, ada offline, ada online. Statistical and reliability based, ada time based dan use based. Kesesuaian permintaan pasar dengan strategi operasi. Company results, operation capability, operation process, operation strategy, decision area. Performance objective, customer needs, market positioning, competitor action. Penyebab fungsi kualitas, memahami ekspektasi pelanggan. Quality functional deployment. Quality function deployment, consumer needs and wants be elaborated in house of quality. Suatu pendekatan terintegrasi antara keinginan konsumen dengan proses pengembangan produk atau jasa. Kualitas meningkatkan keuntungan, improve quality, twice quality, improve profitability. Sales gain via improve response, flexible pricing, improve reputation. Reduce cost via increase productivity, lower rework and scrap cost, lower warranty cost, increase profit. Implikasi kualitas. Kualitas kemampuan produk atau jasa untuk memenuhi kebutuhan pelanggan, untuk menciptakan kualitas yang baik
atau layanan, manajer operasi perlu tahu apa yang diharapkan oleh pelanggan. Reputasi perusahaan, tanggung jawab produk, implikasi global. Organization practice, leadership, mission statement, effective operating procedure, staff support training. Here, what is important and what is to be accomplished. Quality principle, customer focus, continuous improvement, benchmarking. Just in time, tools of TQM. Yeah, how to do, what is important and to be accomplished. Employment fulfillment, empowerment, organizational commitment, yeah, employee attitude that can accomplish what is important. Customer satisfaction, winning order, repeat customer, yeah, and effective organization with a competitive advantage. Penghargaan kualitas nasional maupun favorit, kepemimpinan manajemen puncak, kepuasan pelanggan, perbaikan berkelanjutan, keterlibatan orang, analisis proses, penggunaan keputusan berbasis data, kebutuhan keputusan, pendekatan sistem manajemen dan pemasok yang saling menguntungkan hubungan. Deming points for improving quality improvement. Satu, create consistency of purpose. Dua, to promote change. Tiga, build quality into the product. Stop depending on inspection to catch problem. But will long-term relationship based on performance instead of awarding business on the basis of price. 5, continuously improve product quality and service. 6, staff training. 7, employees leadership. 8, drive out fair. 9, breakdown barriers between department. 10, stop harming workers. 11, support, help, and improve. 12, remove barriers to pride in work. 13, instead a rigorous program of education and self-improvement. And 14, put everybody in the company to work on the transformation. Rekan-rekan semuanya, ini adalah pertemuan kita yang ke-15. Kita akan berjumpa di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Tetap semangat belajar untuk mencapai kesuksesan. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.